This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Connect, connecting kids to God and others. Salah satu kebutuhan utama bagi anak adalah berelasi dengan sesamanya. Mari libatkan anak Anda dalam kelompok saling memperhatikan atau kesan, di mana anak akan bermain, berelasi, dan bertumbuh bersama dalam mengenal Allah. Connect, connecting kids to God and others. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang keluar angkasa. Ku selam. Star Kids, let your light shine! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, Hai Gaby. Oh sorry, aku mengganggu kamu yang lagi latihan balet ya? Hai Tata, gak apa-apa kok. Santai Tak. How are you Tak? I'm good, thank you. Aku kesini mau ajak ibadah online bareng kamu, biar seru. Oh, that's a good idea. Come on, let's do it now. Asik kan kita bisa ketemu lagi di online church Star Kids yang super keren ini. Yes, I can't wait for the amazing Bible story. Yuk kita siapkan Alkitab untuk kita baca bersama. Teman-teman, ayo ikut memuji dan menyembah Tuhan ya dalam ibadah ini. Oh iya, gimana kalau teman-teman tulis di chat YouTube, ayo tulis yes, I like it, I love the Bible, atau semangat, dan lain-lain. Klik like, subscribe, dan share link online Star Kids ini supaya semakin banyak anak-anak lain yang mengikuti ibadah online Star Kids. Mari kita berdoa. Lord, thank you for giving us a good day. Please help us focus during church. Thank you, Lord. Terimalah pujian dan penyembahan kami ya Tuhan. Tolong pimpin kami dalam mengikuti ibadah online ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Friends, let's praise and worship God. Let's go. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. The mountains are His, the valleys are His, the stars are His handiwork too. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. What a mighty God we serve. What a mighty God we
take it down, take it down, take it down, take it down. Step to the right, step to the left, and praise, and praise, and praise, and praise. Teman-teman, kita mau menyembah Tuhan. Yuk, siapkan hati kita mau menyanyikan yang terbaik untuk Tuhan. Ikuti gerakannya ya. Ku menyembahmu, ku memujimu, ku mengangkat tanganku, naikkan syukurku. Kaulah Allahku, Kaulah Rajaku, Kau sahabatku Yesus, Engkaulah segalanya. Ku ingin lebih lagi merasakan indahnya hadirat-Mu, rasakan jamahan Roh Kudus-Mu mengubahkan hidupku. Ku ingin lebih lagi merasakan indahnya hadirat-Mu, rasakan jamahan Roh Kudus-Mu mengubahkan hidupku, mengubahkan hidupku, mengubahkan hidupku. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. No one go with me, still I will follow. No one go with me, still I will follow. No one go with me, still I will follow. No turning back, no turning back, no turning back, no turning back. Hai Ta. Halo Kak Reti. Aduh, suaranya bagus banget. Lembut sekali. Dan kalau saya mendengar lagu itu, kata-katanya tuh menyentuh sekali. Thank you Kak Reti. Iya, aku suka sekali lagu ini, menguatkan iman dan bawa damai di hati. Lagu ini sebenarnya ya tercipta dari kisah nyata yang sangat mengharukan loh, Tak. Mengharukan? Gimana Kak Reti? Aku ingin tahu dong. Lagu Mengikuti Yesus Keputusanku adalah terjemahan dari judul aslinya I Have Decided to Follow Jesus. Lagu tersebut berasal dari India dan liriknya itu
terinspirasi dari kata-kata terakhir, yaitu dari seorang yang bernama Nokseng. Dia seorang pria dari suku Garo di Assam, daerah di dalam di negara India. Hah? Kata-kata terakhir? Maksudnya? Ketika para misionaris atau pemberita Injil membagikan Injil kepada orang-orang di suku Garo, salah satu dari mereka, para misionari, memberitakan Injil kepada seorang yang bernama Nokseng ini. Kemudian Nokseng, istrinya dan 2 anaknya, mereka menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat. Sebagai akibatnya, banyak penduduk di desa tersebut jadi menerima Yesus juga seperti mereka. Oh, puji Tuhan ya. Banyak yang percaya pada Yesus di suku itu. Tetapi mendengar apa yang terjadi ini, kepala suku di desa tersebut, di suku tersebut menjadi marah. Dan ia mengumpulkan semua penduduk desa itu. Dia memanggil Nokseng dan memerintahkan untuk tidak percaya lagi kepada Yesus. Dan dia harus buktikan itu di depan umum. Kalau tidak, ia akan dihukum mati. Loh, kok begitu sih? Pada saat itu terjadi, Roh Kudus memberi kekuatan kepada Nokseng. Saat ia diminta untuk menyangkal Yesus, untuk tidak percaya Yesus, Nokseng menjawab, I have decided to follow Jesus. Saya telah memutuskan untuk mengikut Yesus. Tidak ingkar, tidak ingkar. Oh, jadi kalimat itu diucapkan oleh seorang yang diminta untuk mengingkari imannya kepada Yesus. Lalu bagaimana selanjutnya? Kepala suku itu marah dan memerintahkan untuk memanah kedua anaknya. Oh no, sedih sekali. Ya, dan sekali lagi kepala suku itu menuntut Nokseng untuk menyangkal imannya kepada Yesus. Jika tidak, dia harus dihukum mati. Dia diberi kesempatan, kamu mau menyelamatkan dirimu dan istrimu? Tetapi Nokseng menjawab, meskipun tidak ada yang bergabung dengan saya tetap akan mengikut Yesus. Tidak ingkar, tidak ingkar. Salib di depanku, dunia di belakangku. Tidak ingkar, tidak ingkar. Lalu keduanya dipanah. Sungguh iman yang tidak tergoyahkan, berani mempertahankan iman percayanya pada Tuhan Yesus sampai akhir. Sungguh mengharukan dan menguatkan imanku. Aku percaya keluarga ini langsung bertemu kembali di sorga, bahkan Tuhan Yesus menyambut mereka dengan bangga atas imannya kepada Yesus. Sang kepala suku tidak bisa mengerti mengapa Nokseng, istrinya dan 2 anaknya menyerahkan hidup mereka untuk seorang yang bernama Yesus yang hidup 2000 tahun yang lalu. Jadi, sang kepala suku ingin mengalami kekuatan yang luar biasa itu di balik iman keluarga ini. Dan Roh Kudus menyentuh hatinya. Dan dia tiba-tiba mengaku, saya juga menjadi milik Yesus Kristus. Ketika penduduk desa yang berkumpul mendengar kepala suku mereka mengakui imannya kepada Yesus Kristus, seluruh desa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kisah nyata di balik lagu Mengikut Yesus Keputusanku ini sangat luar biasa. Hai Tata, hai Kak Reti. Senang sekali dapat berkumpul bersama. Hai Edgar, ayo duduk di sini Edgar. Hai Edgar, good to see you here. Hai Tata. Edgar,
Kamu masih ingat kan kisah yang itu loh, yang minggu lalu kita sharing kan? Kisah Daniel, Sadrah, Mesah, dan Abednego. Masih ingat? Sure, aku masih ingat dong. Mereka adalah orang Israel yang dibuang ke Babilonia. Tetapi ajaibnya mereka bisa 10 kali lebih pintar dari ahli-ahli di negeri Babel itu. Oh iya, aku juga masih ingat. Padahal mereka pada saat itu hanya makan sayur-sayuran aja ya. Nah, kita lanjutkan lagi ya kisah yang seru ini. Kita ambil dulu Alkitab. Kisahnya ada di dalam Daniel 3. Dijelaskan bahwa Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta. Nah itu kira-kira ya setinggi gedung bertingkat 8 lantai. Patung itu didirikannya di dataran Dura di wilayah Babel. Wah, kok aku punya feeling yang buruk nih dengan dibuat patung emas raksasa ini. Iya ya, untuk apa coba dibangun patung emas raksasa itu? Lalu Raja Nebukadnezar menyuruh orang mengumpulkan para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasehat, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri peresmian patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Wah, nampaknya sang raja ingin pamer tuh. Iya tuh, sampai mengundang orang-orang penting seperti itu. Dan berserulah seorang pegawai kerajaan dengan suara nyaring. Beginilah diperintahkan kepadamu, hai orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa. Saat kamu mendengar bunyi sangkakala dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah kepada patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Hah? Disuruh menyembah patung itu? No way! Tidak, jangan! Itu namanya menyembah dewa. Dan itu tidak boleh karena melanggar perintah Allah. Itu seperti perintah si kepala suku yang meminta Nokseng untuk mengingkari imannya. Dan benar, saat bunyi sangkakala dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian itu terdengar, maka sujudlah orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa dan menyembah patung emas yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Pada waktu itu, tampillah beberapa orang melaporkan pada raja bahwa Sadrah, Mesah, dan Abednego, orang-orang ini tidak pedulikan perintah tuanku raja. Mereka tidak memuja dewa tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah tuanku dirikan. Tentu mereka tidak mau menyembah patung itu karena mereka percaya kepada Allah yang hidup, bukan kepada dewa yang mati. Ya, tentu mereka tidak akan mau menyembah pada patung itu karena iman percaya mereka hanya kepada Allah yang mereka percayai. Sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrah, Mesah, dan Abednego menghadap raja. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Raja Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar, hai Sadrah, Mesah, dan Abednego, bahwa kamu tidak mau memuja dewaku dan tidak mau menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang, jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah kepada patung yang aku buat itu. Tetapi, jika kamu tidak menyembah, kamu akan kucampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku?
Kejam sekali Raja Nebukadnezar itu ya. Masa ia mengancam seperti itu? Oh no, tidak. Itu kejam sekali. Jangan lakukan itu. Itu tidak manusiawi. Lalu bagaimana sikap dan pilihan yang dibuat Sadrak, Mesak, dan Abednego? Mereka menjawab, Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu ya Raja, tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Betapa kuat iman kepercayaan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Itu mereka seperti Nokseng yang mengatakan, I have decided to follow Jesus. Aku telah memutuskan untuk mengikut Yesus. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar. Mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasanya. Hah? Sang raja marah besar. Lalu bagaimana dengan Sadrak, Mesak, dan Abednego? Oh tidak. Kalau begitu, kita lihat saja dalam tayangan ini. It was finished at last. The gigantic golden statue King Nebuchadnezzar had ordered to be made stood tall as an 8-story building. The next day, many rulers who served Nebuchadnezzar gathered in the valley. They stared up at the huge golden statue. The rulers also stared at a large furnace near the statue. Soldiers were building a big fire in it. Why are they doing that? The people whispered. Finally, a man stood before the crowd. People, he shouted, listen to the king's command. When the musicians play, you must bow down and worship the king's golden statue. Anyone who doesn't obey will be thrown into this blazing furnace. Suddenly, the music burst forth. Everyone fell down. Everyone except Shadrach, Meshach, and Abednego. They couldn't worship a statue. Some men saw them and hurried to the king. Look, they exclaimed, those 3 Hebrews did not bow down. King Nebuchadnezzar's face turned red with anger. Bring them here, he ordered. The guards rushed to obey. You did not bow down to worship the golden statue, the king shouted at the 3 Hebrews. I will give you one more chance. Worship the statue or you will be thrown into the blazing fire. Who will help you then? Shadrach, Meshach, and Abednego stood straight and tall. O king, they said, our God is able to save us. But even if he decides not to, we will never worship your gods. Make the fire 7 times hotter, King Nebuchadnezzar shouted angrily at the soldiers. Tie up these men and throw them in the furnace. So the guards threw Shadrach, Meshach, and Abednego into the roaring fire. King Nebuchadnezzar watched the fire. He soon jumped up and shouted, Didn't we put 3 men into the furnace? I see 4 men, and the 4th looks like the Son of God. Shadrach, Meshach, Abednego, come out, the king called. The young Hebrews stepped out of the fire. The rulers crowded around. They couldn't believe it. Shadrach, Meshach, and Abednego were not burned. They didn't even smell like smoke. Praise the God of Shadrach, Meshach, and Abednego, the king exclaimed. Their God saved his servants from the fire. No other God can save people like this. Oh Tuhan, terima kasih. Engkau hebat, engkau dahsyat, engkau sungguh Allah yang hidup. Allah sungguh melindungi orang yang hatinya mempercayainya sampai akhir. Ya benar sekali. Hingga dari seorang yang tidak mempercayai Allah. Sekarang saja Raja Nebukadnezar mengakui Allah yang benar. Coba bacakan di dalam Daniel 3 ayat 28. Let's read the Bible. The
Keluarannya 3 ayat 28. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Adik-adik, kesulitan apapun yang kita hadapi, tetaplah miliki iman yang kuat dan percaya kepada Allah dengan sepenuh hati kita. Dan percayalah kuasa Allah akan terjadi dalam hidup kita. Amin. Amen, amen, and amen. Faith, I can trust God no matter what. Aku dapat mempercayai Allah apapun yang terjadi. Aku kagum pada Allahku yang maha besar. Sungguh tidak ada Allah seperti Allah kita. Let's sing lagu ayat hafalan kita pada bulan ini. Sesungguhnya aku tahu, sesungguhnya aku tahu bahwa Tuhan itu maha besar, bahwa Tuhan itu maha besar, dan Tuhan kita itu melebihi segala Allah. Sesungguhnya aku tahu, sesungguhnya aku tahu bahwa Tuhan itu maha besar, bahwa Tuhan itu maha besar, dan Tuhan kita itu melebihi segala Allah. Mazmur 135 ayat 5. Begitulah bunyinya. Mari kita berdoa. Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib, terima kasih buat perbuatan-Mu yang agung, yang mulia. Terima kasih Tuhan, kami melihat bahwa kuasa-Mu sungguh nyata. Kami percaya dalam hidup kami pun kami akan mengalami kuasa Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ya Allah, aku mau mempercayai hidupku kepadamu. Aku tidak akan takut akan menghadapi segala tantangan di hidupku, karena Engkau Allah yang sanggup melakukan hal yang ajaib. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu yang dapat kami andalkan. Hanya di dalam nama-Mu, Tuhan kami yang hidup. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Wow, God is an amazing God. Ajaib Allah kita. Dia sanggup melindungi orang yang mengasihinya dengan segenap hati. Yes, Sadrak, Mesak, dan Abednego terlindung dari api yang menghanguskan itu. Semua karena kedahsyatan Allah yang ajaib. Praise the Lord. Yang membanggakan adalah iman mereka. Begitu kuat ya. Aku mau memiliki iman yang kuat seperti mereka. Aku percaya Allah juga akan lakukan hal-hal ajaib dalam hidupku. Amin. Oke, saatnya untuk klik subscribe, like, dan komen, lalu share link Star Kids. Thank you ya untuk kerjasamanya. Yuk kita berdoa untuk keluarga, sekolah, gereja, dan bangsa kita yang perlu terus didoakan. Yuk join Zoom Anak Berdoa Minggu 23 Oktober jam 5.30 sore. Tuhan pasti menjawab doa kita. Ayo kita join Zoom Connect untuk saling menguatkan iman. Jumat 4 November 2022 jam 5 sore. Kita saling sharing firman Tuhan, main games yang seru, dan hadiah-hadiahnya langsung dikirim ke rumah. It's quiz time!
Rupanya di dalam dapur api menjadi 4 orang. Tuliskan siapa mereka. Kirimkan jawabannya ke nomor hotline Star Kids ya. Nantikan hadiahnya dikirim langsung ke rumah. Ibadah onsite tentu berbeda loh. Kita bisa bertemu secara langsung dan pastinya lebih seru kan? Ayo ajak papa dan mama untuk hadir dalam ibadah onsite. Silakan datang ke Star Kids di Satelit Bandung Utara, Satelit Kopo, dan Satelit Pasir Koja. Untuk alamatnya bisa dilihat melalui aplikasi dan website Fajar Pengharapan. Ditunggu ya. Memberi persembahan adalah tanda syukur kita kepada Allah. Teman-teman bisa minta bantuan orang tua atau orang terdekat untuk memberi persembahan melalui QR code atau pembayaran online lainnya yang sudah disediakan. God bless you. Very good teman-teman. Sudah bersemangat mengikuti ibadah sampai akhir. Star Kids, let your light shine.